Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya dari Reflin Sportindo. Teman-teman, di hari ini, di video kali ini saya ingin coba mereview singkat reel dari Blade Magno Pro ya teman-teman, yang dimana reel ini berukuran 3000 dan nah di dalamnya seperti ini. Dia ada extra spool ya teman-teman ya. Extra spool, ada pouchnya juga. Nah, ini reel baru, jadi saya mau langsung bongkar aja. Dan yang jadi fenomena ini, harganya sekarang melambung jauh gitu loh dari pertama dia rilisnya. Dari customer saya, informasinya dia pernah beli ini harganya di 390-an ya, atau 380. Nah sekarang saya lihat di marketplace tuh sudah 470, bahkan ada yang jual sampai 650. Jadi apakah reel ini sesuai dengan harganya yang sekarang ya teman-teman ya? Boleh kita lihat ya. Kita pukul aja lah kalau misalnya harga ini di harga aslinya ya 400 ya. Kita lihat dia cocok atau tepat atau kurang gitu loh. Soalnya ini bisa dibilang laku keras juga ini reel. Menurut informasi teman-teman 2 hari habis, 2 hari 3 hari habis gitu loh sekali dia masuk. Makanya saya ingin coba di review dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, yang pertama ya dia memang tadi teman-teman bisa lihat dapat tas ya, tas pouch buat reelnya, buat simpen reel. Ini seperti ini. Ya, standar aja sih. Dia free spool ya teman-teman. Free spoolnya coba kita lihat dalamnya. Dia sudah pakai carbon tex atau masih penganut itu pakai felt. Kita lihat. Wow, dia sudah carbon tex 3 lapis teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, sudah pakai carbon tex 3 lapis. Ya benar 3 lapis, 1 2 3 iya. 3 lapis. Oke juga, berarti di dalam spoolnya yang bawaannya yang nempel di reel ini pasti dia carbon tex juga. Dengan harga 400, carbon tex double spool, dua-duanya itu juga carbon tex, cukup oke menurut saya. Oke, yuk coba kita lihat yang bawaannya. Untuk handle-nya seperti ini, dan dia beratnya nih, kita timbang deh ya. Beratnya saya ambil timbangan dulu sebentar, kita lihat beratnya. Ini yang saya pertama kali pegang ini, memang ini kokoh sih, ini real kokoh gitu ya kan. ...287 gram teman-teman, 287 gram untuk ukuran 3000. Menurut saya di atas standar sedikit lah ya. Kalau memang seperti ini memang lumayan gitu loh ya kan, lumayan berbobot gitulah. Untuk suara klikernya seperti ini, standar aja, nggak terlalu nyaring, standar aja, tapi nggak lemah juga. Oke. Nah teman-teman, di handle-nya ini dia sudah aluminium ya teman-teman ya, sudah aluminium. Dan knob handle-nya ini cukup oke lah dia. Dengan reel harga 400 dia kasih variasi handle seperti ini. Nanti handle-nya saya bongkar terakhir deh. Ini sih cukup kokoh handle-nya, cukup berat juga. Nanti saya bongkar terakhir, kita mau lihat di dalamnya ada apakah di support sama bearing atau belum teman-teman ya. Kita masuk ke spool. Di bagian spool otomatis spool tambahannya aja udah pakai karbon. Dia pasti di dalamnya pasti menganut karbon juga, cuman ya coba aja kita lihat. Nggak lucu kan misalnya bawaannya tambahannya pakai karbon, bawaannya malah nggak pakai karbon. Nah ditutup knob, drag knobnya ini sudah ada seal ya teman, sudah memakai seal. Oke, paling nggak melindungi lah, bukannya nggak bisa masuk air, tapi ya sedikit melindungi lah. Oke, jadi ini nggak ada masalah.
Untuk ini kita lihat dulu di bagian ini, apa ini merah-merah, oh washer. Di bagian spool apakah sudah disupport oleh bearing atau masih polosan aja, hanya memakai carbon tex gitu. Sudah pakai carbon tex ya teman-teman ya. Jadi free spool 2 carbon tex cukup oke lah kalau untuk fasilitas di spoolnya. Ternyata di spool dia belum disupport oleh bearing ya teman-teman. Kita pasang lagi aja karena grease-nya banyak banget, sudah banyak, nggak perlu ditambahin lagi. Oke. Untuk bentuk clicker-nya seperti ini teman-teman. Seperti ini, kita taruh dulu. Kita coba buka bagian rotor ya teman-teman ya. Bagian rotornya ini kalau saya lihat ini terbuat dari bahan grafit ya teman-teman. Bahan grafit. Tapi ini saya pegang lihat kokoh loh, kayaknya mantep gitu tau kak realnya. Ya cuman kita tinggal lihat dalamannya aja ya seperti apa. Kita buka dulu. Oke. Kita coba lihat, cek line rollernya teman-teman, sudah pakai bearing, sudah disupport atau bearing apa belum. Oke. Nah sudah disupport oleh bearing. Nah satu pakai bushing teman-teman, satu bearing dan satu bushing. Ini bisa di upgrade nih kalau mau dipakai double bearing. Kita coba ukur ya, kalau siapa tahu teman-teman mau upgrade, kita coba ukur. Terus saya keluarin dulu. Nah dia pakai berapa ini ukurannya? Dia ukurannya 5 kali 8 kali 2,5 teman-teman. Kalau teman-teman mau tambahin 5 kali 8 kali 2,5, coba aja. Saya mau coba, terkadang gini, dia ada di satu support bushing dan satu support bearing. Kalau dipakai 2 bearing dia malah nggak muter gitu loh. Kita coba, saya akan keluarin coba. Kalau misalnya bisa, jadi bisa rekomendasi sama teman-teman, siapa tahu teman-teman mau upgrade gitu ya kan. Kalau kita pakai 5 kali 8 kali 2,5. Oke, ini sudah ada bearingnya, kita tes ya. Siapa tahu teman-teman ada mau upgrade. Ya kan? Kita coba masukin, bisa muter atau enggak. Kalau bisa muter bagus. Jadi teman-teman, bushing yang sebelah ini upgrade, ini juga sekalian saya upgrade. Karena customernya minta kalau misalnya ada bushing bisa di-upgrade, di-upgrade. Tuh. Nah kita tes teman-teman, muter nggak? Wih bagus teman-teman ya, tuh bisa muter. Oke, jadi bushingnya bisa di-upgrade dan dia pengait bail armnya nih yang ada per, dia sudah berbahan besi ya teman-teman ya, sudah berbahan besi, jadi ya agak sedikit aman lah ketimbang dari plastik teman-teman, dan ini masih berbahan grafit. Oke, ini juga ringan sih karena memang bentuknya bolong seperti ini. Oke, taruh di roller, di
rotor nggak ada masalah. Dan sekarang kita masuk ke bodi teman-teman. Di bodi ini dia ada penutupnya seperti ini nih. Nah, penutup seperti ini minimal dia meminimalisir air, cipratan air yang dari dalam ini, dari dalam. Nah, dari spool nih, dari rotor, dia jadi langsung nggak masuk ke bagian pinion dan bearing one way teman-teman. Kita buka aja, coba langsung kita buka lihat bodinya. Nah, biasa kan seperti ini ya teman-teman ya. Kadang-kadang ini langsung rotor masuk. Nah, kalau seperti itu ini ada, saya apresiasi dia ada tahanannya ini, minimal nggak langsung kena per untuk bearing one way-nya ini, pengaturan bearing one way-nya. Kadang kan suka ada langsung seperti itu. Ini kacau ini. Kalau kita lihat, saya angkat dulu. Dia sudah memakai bearing ya, bearingnya juga udah tertutup teman-teman. Oke, saya bongkar bodi dulu deh. Oke, dalamannya seperti ini. Bearingnya sudah tertutup ya teman-teman. Aduh, ini belepotan sekali nih. Nah, ini bisa langsung dicopot seperti ini. Ini grease-nya banyak banget ya. Udah nggak apa-apa, coba. Ini nih ya, bentuk gearnya. Ini gearnya saya cukup tebal sih, berbentuk dom gini, jadi seperti kubah gini ya kan. Tuh. Dan gearnya ini cukup tebal juga teman-teman. Cukup tebal. Dia cuttingan miring. Tuh, cuttingnya agak miring gini. Jadi putarannya memang dia halus sih. Tadi saya coba putar-putar halus. Ntar kalau misalnya setelah kita lihat, kita review dalamannya, akan saya rakit lagi biar teman-teman bisa lihat ininya, apa namanya, putarannya ya kan. Nah, ini one way nya masih standar ini seperti biasa. Ini saya harus buka dulu bearing satu. Nah, pinionnya sudah berbahan kuningan ya teman-teman, bahan kuningan. Dan one way-nya standar seperti reel harga ya, harga 300, 400, 500 masih standar ya seperti ini ya teman-teman. Dan di sini saya keluarin ininya dulu, main shaftnya dulu. Tapi memang ya ini salah satu reel yang kasih grease banyak ini teman-teman dari produsennya tuh, sampai seperti ini. Oke, oscillating ininya, guide-nya buka. Kita lihat di dalam sini sudah terdapat bearing belum, atau tidak ada teman-teman. Jadi di dalam sini tidak ada bearing, hanya bushing doang. Dan ini nggak bisa di-upgrade ini karena bushingnya tipis doang, cuman ada nih. Jadi di pinion adanya satu bearing doang ya teman-teman ya. Kalau di drive gear ada dua nih, satu lagi ini bearingnya. Ini karena ininya banyak,
di oscillating gearnya coba saya lihat di bull gearnya apakah sudah ada bearing atau belum. Oke, saya buka dulu. Dia di supportnya busing teman-teman, di support busing seperti ini teman-teman. Saya keluarin dulu dia busingnya. Nah teman-teman, busingnya sudah saya keluarin teman-teman. Nah, busing plastik begini untuk penopang bull gearnya teman-teman. Kita coba ukur, siapa tahu saya ada bearingnya. Ini ukurannya diameter luarnya 8, kayaknya 5 kali 8 kali 2,5 lagi deh. Iya 5. Nah 2,5, 5 kali 8 kali 2,5. Kita upgrade ya teman-teman ya, sebentar. Oke teman-teman, karena ini dia adanya letaknya di dalam mesin, kita lebih baik kita pakai hybrid keramik teman-teman untuk mencegah korosi, karena ini juga apa namanya, dia masih bahan gearnya masih berbahan zinc. Jadi jangan sampai kita upgrade lalu menimbulkan masalah. Oke, untuk body kalau kita review sedikit ya, untuk body dia masih grafit ya teman-teman, kanan kiri, tapi grafitnya ini kokoh juga. Tuh teman-teman bisa dengar ya, di kanan kiri di drive gear itu sudah ada bearing, tetapi dia belum ada seal. Coba kita lihat di tutupnya, apakah ada sealnya? Nggak ada tuh, polosan ditutup. Dan di ini juga masih polosan teman-teman, nggak ada karetnya. Padahal kalau dia taruh seal saja sudah menambah kualitasnya gitu loh. Jadi kalau bisa saya review untuk reel ini dengan harga ya, kalau kita cerita harga 390 sampai 400 ini oke-nya pertama di mana nilai plusnya ya. Nilai plusnya pertama dia berani kasih ini, dia berani kasih free spool yang sudah di dalamnya ada carbon tex, beserta spool bawaannya juga dalamnya carbon tex. Oke. Nah terus di sistem sealnya dia ada aja di drag knob, sama ini bukan seal sih, ini namanya penutup aja, housing, tapi cukup untuk menghalau cipratan air. Oke, itu oke, bagus juga. Yang nggak ada seal cuma di kanan kiri aja, itu nggak ada masalah. Oke. Nah selanjutnya di sini tadi ada yang saya tertarik, ini ATD, automatic turnamen drag, yang dimana kita tahu dia adanya di Daiwa ya teman-teman ya. Jadi automatic turnamen drag, kalau buat teman-teman yang sudah tahu ya oke, kalau yang belum tahu saya coba kasih informasi. Jadi sekali kita putar dragnya, nah dia sangat responsif. Jadi begitu kita mainin sedikit aja, kita putar langsung dia perubahan untuk dragnya itu sangat besar gitu loh. Ntar coba kita tes deh bener atau enggak. Yang penting kalau tadi teman-teman ini mau di upgrade untuk di bull gear, ukurannya 5 kali 8 kali 2,5 ya teman-teman ya. Oke, kita pasang lagi, kita lihat putarannya apakah dia smooth, tambah smooth, atau setara dengan reel murah lainnya gitu. Harusnya, tapi ini oke sih dia, walaupun biasanya kan polos gitu ya kalau di bull gear. Ini kita masih bisa, dia pakaian busing masih kita bisa upgrade. Itu ada, buat saya itu cukup nilai plus lah, karena kita masih bisa upgrade ya teman-teman ya. Kalau misalnya sudah seperti ini aja, dia tak gitu mati, nggak ada apa-apa, udah nggak bisa disupport apa-apa gitu loh. Kita pasang dulu. Pasang.
up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling. The nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way through twilight, my only, my bestie. Into my life, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling. The nothing got a dream like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you. But the noise slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way through twilight, my only, my bestie. Into my life, let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you. Nah, di sini boleh kita kasih grease teman-teman. Kita kasih grease, kalau saya biasanya saya kasih ini white grease. Nah, karena saya melindungi ada lapisan teflonnya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita masuk ke Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian handle-nya. Nah, ini yang saya apresiasi nih, handle-nya, bentuk handle-nya. Ini coba kita lihat. Kalau dia masih pakai bushing, kita upgrade teman-teman. Ini bisa di upgrade nih teman-teman. Kalau dia tadi saya intip dia bushing, kalau saya lihat cari informasi juga buat dengan YouTuber yang lain, dia sudah masih pakai bushing. Ini bisa di upgrade. Dia pakai 4x7 kali 2,5 teman-teman, pakai 2 piece kayak gitu. Jadi sayang banget ini padahal. Nah, kalau baru begini kan kesian ya orang juga. Tapi nanti akan saya bongkar sih. Kita biarin. Ini besinya bahannya ini loh, kokoh banget. Stainlessnya, screw on handle seperti ini. Nah, saya mau coba ATD nya teman-teman. Saya mau coba ATD nya benar apa enggak. Jadi kalau ATD itu responsif, kita dikit aja dia udah, oh iya loh. Tuh bener teman-teman, dikit aja dia langsung nanjaknya tuh. Kalau kita ini udah keras nih, kalau kita dikit lagi. Jadi hati-hati buat teman-teman nih ya, yang kalau lagi main Galatama atau mancing, dia dragnya jangan langsung diputar seperti ini kalau Real Blood Magno Pro ini, karena dia
ya memang ATD beneran tuh. Langsung tuh, langsung ngetek tuh. Kalau kita langsung gentak udah dia langsung kencang. Makanya pelan-pelan aja nanti kalau lagi main, lagi mancing gitu, sedikit-sedikit aja, karena bener jadi automatic turnamen dragnya real. Nah sekarang saya mau putar karena tadi saya udah ganti busingnya jadi bearing. Oke, kita putar. Wih, semua teman-teman, mantap, enteng. Nah, oke. Jadi kalau ini dengan fitur-fitur apa yang sudah ada di dalam teman-teman, dengan harga sekitar, kalau saya katakanlah seperti teman saya beli ya 390 dan 400-an, ini sudah cukup mumpuni. Mulai dari line rollernya, dia bearingnya sudah ada di mesin. Yang di bulgirnya itu kita bisa upgrade, ya enggak. Nah bodinya juga buatan juga kokoh teman-teman, enggak lembek-lembek seperti grafit-grafit biasa gitu ya kan. Di itunya, di gearnya juga cukup tebal, dan ada di sini ada ininya, ada housingnya, jadi air nggak gampang masuk ke dalam mesin. Cuman di sini sistem seal ini nggak ada di sebelah kanan kiri. Cuman berbagai ada kekurangan, tapi kelebihannya bisa menutupi kekurangannya tersebut teman-teman. Dengan 400.000 kalau kita dapat 2 spool seperti ini spoolnya bukan yang sama ukurannya. Ini 3.000, ini 3.500 teman-teman. Tuh 3.000, 3.500. Jadi bisa pakai 2 spool untuk 2 tipe kita mau mancing mana. Bisa aja ini dibawa ke dasaran laut. Nah, ini galatamaan kan enak tuh jadinya seperti itu teman-teman. Kalau untuk badak reel ini saya anggap bisa cukup badak lah, karena dengan handle-nya seperti ini udah cukup oke. Oke. Nah, tadi yang kita upgrade untuk bagian line roller teman-teman. Nah, ini line rollernya satu masih pakai busing, satu pakai bearing. Jadi saya tambahin satunya pakai bearing ukurannya 5 x 8 x 2,5 teman-teman. Yang di ini juga sama. Yang di bawah juga sama, yang di bulgir dia pakai 5 x 8 x 2,5 teman-teman. Kalau teman-teman mau minat mau ganti bearing ya itu ukurannya. Oke, kayaknya segitu aja. Saya Revlin Sportindo. Ciao.